Cek tes. Tes 1, tes 2. Dah, mulai? Belum? Situ juga Deo, supaya satu kali menyimak. Atau Kak Deo mau dulu kita pakai kursi situ, nak masalah no? Boleh. Saya ada 12 sekali ada. Tiga pulpen. Pulpen ada. Oh, itu speaker. Yang ini. Enggak, waktu kita waktu kita masih mengajar di bimbel, memang pakai ini loh di Zoom dan. Mana itu suara? Anak kedengaran. Dia nanti habis merekam, kecuali yang pas online di Zoom, saya cok di laptop baru dia ada. Iya merekam so. Boleh lah, tapi habis itu dia kita cuma upload di YouTube, baru langsung hapus semua dia. Live ini dia. Acok masih lama tuh enggak ya? So mulai aja tau. Okay, good afternoon everyone. I am as your teacher for today. Jadi sebenarnya ini kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya dong toh. So let's review what we have learned so far. Kemarin tuh dia ada belajar apa terang? Ada bahas tentang apa? Pertemuan yang minggu lalu, yang 2 minggu lalu lah, karena kan ada silakan kita tuh. Jadi pengenalan bahasa Inggris. Pengenalan bahasa Inggris. Pengenalan bahasa Inggris, kemudian DP dasar-dasar lah secara umum. Nah, dalam pengajaran itu setiap guru tuh punya ciri khas masing-masing. So every teacher has their own characteristic and they sometimes use jargon or apa ya? Pokoknya sesuatu yang mengingatkan atau ciri khas guru itu dah. Kalau kita sendiri, kita ada ciri khas masing-masing. Kalau misalnya ini enggak apa-apa sih, maksudnya santai juga. Maksudnya kita enggak terlalu yang mesti resmi mesti apa, karena kan turun cuma yang penting belajar sama-sama tuh. Yang pertama kalau misalnya saya bilang 1, 2, 3 your eyes on me, DP jawaban 3, 2, 1 my eyes on you. Coba satu kali ya. 1, 2, 3 your eyes on me. 3, 2, 1 my eyes on you. Satu kali lagi. 1, 2, 3 your eyes on me. 3, 2, 1 my eyes on you. My eyes on you. 3, 2, 1 my eyes on you. Oke, satu kali. Pak Ben lagi, dan Kak Dewi lagi. Sejo. 1, 2, 3 your eyes on me. 3, 2, 1 my eyes on you. No, my eyes on you. Oke. Berarti apa? 1, 2, 3 matamu menghadapku. 3, 2, 1 mataku menghadapmu. Itu dapat arti dong secara bahasa Indonesia. Nah, orang kemudian ulas lagi. Kemarin ada bahas apa? Tentang tujuan. Kalau orang belajar, orang mesti tahu apa orang tujuan belajar itu for apa dong. Karena kalau orang ingin tahu DP tujuan belajar itu apa, DP ujung-ujung ya cuma orang belajar, habis itu orang lupa no. So ingin tahu apa yang orang mau bahas dong. DP itu dia. Sekarang tujuan pembelajaran. Kalau kemarin kemudian DP dasar-dasar, saat ini kemudian orang akan belajar tentang kosakata dasar dalam bahasa Inggris, kemudian frasa-frasa. Frasa itu dia apa ya? Kalau bahasa Indonesia frasa sih. Bahasa Inggris phrases. Kemudian kemampuan percakapan situasi sederhana. Nah, sebelum itu kita sekarang tanya dulu Pak Bu Kawit, Pak Acok, Pak Kak Dewi, Pak Ben, Pak Rizal juga mungkin kalau ini so tahu nggak pengucapan kayak huruf-huruf ABC di bahasa Inggris misalnya, karena kan paling dasar itu kan huruf tuh ABC itu dia. Coba dari Bu Kawit dulu. ABC. A B C D E F G H I Y J S I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nah, oke. Z untuk American, Z untuk Australia. Enggak apa-apa. Itu coba nggak tahu enggak? Belum. Nah, sebenarnya paling dasar itu dia sebenarnya huruf. Kayak A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z atau Z, enggak masalah. Kalau so tahu itu, orang so mulai apa nama? Pergi ke angka.
Cuman kalau misalnya ini kan orang kan karena maksudnya dewasa semua tuh ini dia. Jadi untuk yang ABC itu dia mungkin nanti boleh belajar sendiri, no. Oke, kata-kata dasar. There are some salutations in English. Okay. Before that, in English, we have like the term learning contract. But I prefer to call it learning agreement. Kesepakatan dalam pembelajaran. Karena ini kita harapannya kemudian mau berlanjut sampai terus. Orang sepakat dulu, orang pakai bahasa Inggris full, bahasa Indonesia atau campur bahasa Inggris bahasa Indonesia. I can do both. Ya, kita boleh pakai bahasa Inggris full, pakai bahasa Indonesia atau mau campur. Jadi itu. Kalau mau campur-campur dah. Kalau bahasa Indonesia, jadi ini DP kelemahan dan kekurangan ya. Kalau bahasa Indonesia biasanya lebih kelar dang DP pesan yang kita mau sampaikan, mau presentasikan tuh lebih cepat ini dang paham. Tapi DP kelemahan, maksudnya orang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris. Karena kalau dari kita dosen bilang, guru yang baik itu sebenarnya yang mempraktekkan DP ilmu secara langsung dan. Kalau pakai bahasa Inggris, DP kelebihan itu orang langsung maksudnya dari tamang-tamang di sini buka Kabit dengan ini lagi, langsung terekspos dengan DP bahasa Inggris yang sesungguhnya. Right. Tapi DP kelemahan itu kelancaran mungkin atau DP mengerti mungkin masih bara-bara ini maksudnya UPIK masuk ini dia apa dong DP dia. Sekarang kita sepakati dulu mau bahasa Inggris campur atau bahasa Indonesia. Campur. Bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Campur. Bahasa Inggris. Karena apa? Campur. Pak Ben? Campur. Berarti berapa ini? 3, 2. Campur atau bahasa Inggris ini? Mungkin campur saya sedikit aja ya, tapi pakai bahasa Inggris saya boleh tuh. Okay, so for the basic vocabularies, there are salutations. Salutations is when you like greet other people with hello, good morning, good afternoon. But especially the time like waktu yang kemudian orang pakai itu harus spesifik. Contoh misalnya, orang baca kan kalau bahasa Indonesia apa? Hello. Halo bahasa Indonesia, hello bahasa Inggris. Apakah DP pengucapan begitu? Sekarang repeat after me. Hello. Kalau yang lebih non formal lagi, hi. Hello. Okay, 1, 2, 3, your eyes on me. Okay. Good morning. Okay. Bahasa Inggris itu kalau tidak lebay berarti belum berhasil. Kalau orang Indonesia kalau tidak lebay dia pengucapan berarti belum berhasil. Yang versi Valley Girl. Oh, kita tidak tahu sih. Okay, repeat after me. Good morning. Artinya selamat pagi. Kapan orang pakai selamat pagi? Ketika pagi hari. Nah, DP time spesifik untuk ini dalam bahasa Inggris itu dia dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang. Itu masih pakai good morning. Jam 5 pagi kalau ada kegiatan mungkin. Tapi kan biasanya kan kalau orang memulai hari itu paling early itu dia jam 6 untuk orang kantoran dong. Kemudian good afternoon. Okay. Artinya selamat siang. Selamat siang ini dia biasanya mencakup dengan selamat sore. Jadi dia dari jam 12 ke atas sampai dengan jam 5 sore atau jam 6 sore. Good afternoon. Kemudian good evening. Aco? Good evening. DP tulisan di bahasa Inggris, in English there are like silent letter. Silent letter. Ada kata yang tidak dibaca atau ada huruf yang dibaca. Walaupun tulisannya kemudian evening, tapi bacanya evening. Good evening. Okay? Kemudian kalau good evening itu selamat malam, di bahasa Inggris itu ada selamat malam yang untuk tidur, yaitu good night.
Good night. Good night. Selamat Oke. berpisah. Good night. Selamat malam. Kemudian untuk sebelum tidur. Kemudian ada apa kabar? How are you? How are you? How? Are you? Repeat after me. How How are you? you? How are you? How are you? Oke, how are you? Artinya apa kabar? Kaus. Apa kabar? Dan DP jawaban bisa bervariasi, tapi yang paling umum kemudian I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Thank you. I'm fine, thank you. I'm fine. Thank you. Oke. Artinya saya baik, terima kasih. Kemudian ada goodbye. 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 Artinya selamat tinggal atau sampai jumpa lah kalau kata orang. See you later. See you later. See you later. Sampai jumpa. Sekarang kita minta dari Pak Ben. Dari atas. Yang ini Jo. Ini. Saya. Nggak apa-apa. Cuma kok baca. Oh iya. Good morning. 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 Good morning. Good morning. Oke. Kadeu. Setelahnya. Good afternoon. Good Afternoon. 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 Oke. Kalau di bahasa Inggris, R itu dia dibaca nggak tahu jelas yang her. Pak Rizal, good evening. Good evening. Good evening. Itu memang mantap sekali pengucapan ini, memang serupa orang luar. Buka bit. Setelahnya. Good night. Good night. Good Night. night. Oke, Aco. How are you? How How are you? How are you? You? How are you? How are you? Oke, nice, very good. Then ini sudah. Kemudian lanjut ke kosakata dasar untuk perkenalan diri. Ini paling umum sebenarnya untuk dipelajari di secara general lah. Ketika di bimbel di pengajaran bahasa Inggris itu pasti ini DP template. Orang ini dari nama, kemudian asal, tinggal di mana, umur, dengan apa lagi? Oke. Yang pertama itu nama. My name is bla 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 bla. Contoh. Oke. My name is Rizal. Nama saya Rizal. And I am. Repeat after me. I am from Tutuyan. Kazakhstan. Bisa jadi. I am from Indonesia misalnya toh, dari Indonesia. I live in. Repeat after me. I live in. Apa? Begitu. Tutuyan. And I am. Titik years old. Misalnya 22. Pak Rizal umur berapa? I am 17 years old. 17 years old, 17 tahun. Oke. 17 tahun yang lalu maksudnya. Yes. I am misalnya berapa umur? 26. 26 years old. Buka bit misalnya berapa? I am 22 years old. 22 years old. 5 tahun yang lalu. Boleh? 25, wish. Oke, 25. Nah, sekarang ayo, itu yang kita pertanyaan lagi. Kalau angka tahu enggak? Dari 1 sampai 10 kan biasanya paling gampang tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 toh. Tapi yang paling setengah itu mungkin ketika 20-an ke atas. Biasanya karena 20-an ke atas tuh beda dong. Tapi nanti itu kemudian orang pelajari itu dia. Sampai sini ada pertanyaan? Sementara belum ada. Oke. 1, 2, 3, your eyes on me. 3, 2, 1, Oke, ulang lagi. 1, 2, 3, your eyes on me. 3, 2, 1. Satu kali lagi, kurang semangat. 1, 2, 3, your eyes on me. 3, 2, 1. Oke, very good. Kemudian sekarang di a simple question atau pertanyaan sederhana. Biasanya ketika orang baku dapat dengan orang lain, biasanya tuh orang tanya tuh yang tadi ngapain nama, kemudian dari mana ngana, ngapain umur berapa, atau di mana nggak tinggal, atau jam berapa ini Kang. Biasanya kan orang di jalan,
Tuh kontur ih sejak suruh malam dia tanya dia baru what is this? Ini apa? Tuh misalnya orang ada sesuatu yang orang minta udah di jalan orang aku udah paham. Oke, repeat after me. What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? Oke, Bu Gabit, DP jawaban apa? My name is Upi. Oke, repeat after me. Where are you from? Where are you from? Where are Where are you from? you from? Pak Ben, where are you from? I am from Tutuyan. Tutuyan. Okay, repeat after me. How old are you? How old are you? How old How old are you? are you? Aco, how old are you? I'm fine, and you? How old? How old are you? Umur kamu berapa? How old? I am Oh, I am 25, 25 years old. Years old. Nah, jadi pengucapan dia ada dua, yang 20 dan 20. Apakah kemudian salah satu salah enggak? Dua-duanya kemudian betul. Ada yang bilang 25, ada yang bilang 25. Tapi dua-duanya sama. Yang DP beda kemudian yang 25 itu biasanya British, 25 itu biasanya American English, bahasa Inggris. Jadi dua-duanya betul. Tadi Aco bilang 20 itu sama. Okay? What time is it? Kak Dew, what time is it? Biasanya di mana ya? Oh, ada di sini di jam kan? Tepele. Di sini. 15, 16. Enggak apa-apa. Dia kalau misalnya orang belajar DP pengucapan enggak apa-apa, cuma bilang 15, 16. Beres. Enggak perlu mau bilang misalnya 15 past 16. Itu orang luar bahkan enggak pakai. Makanya ketika kita mengajar misalnya di bimbel atau apa, kita tidak pernah bilang kemudian mana mesti bilang past 16 half, ini tidak perlu, kurang langsung cuma DP ini angka. DP angka 15 16. How about 1500 hours? 15 hours is wrong because it's separated by like 2 dots, right? So it's wrong. Okay, repeat after me. What time is it? What time is it? What time What time is it? is it? Okay. What is this? What Bu Kabit, apa ini? What is it? Is it a bag? Is it a bag? It is It is a bag. Okay. Pak Ben, what is it? What is this? This is Ya, ini bisa buat water bottle atau aqua, nggak apa-apa. Boa. Itu kalau yang itu biasanya British, pakai itu dia. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Aman? Lanjut? Sementara belum ada. Okay, so kemudian di daily activities. So for the daily activities, usually we do a lot of things, not just only for like a simple like activity in our household, but there are activities outside our home or our house. But for now, untuk sekarang ini kita cuman list yang kemudian benar-benar orang biasanya lakukan di dalam rumah. Karena ada kegiatan kan yang daily activity, misalnya sama dengan Bu Kabit atau Kak Dona kan jalari, main bulu tangkis. Itu kan yang biasanya untuk yang punya hobi dan. Tapi untuk yang daily activities biasanya di dalam rumah. Kalau ini. Okay, wake up. Wake up. Repeat after me, wake up. Wake up. Artinya bangun tidur. Wake up. Wake up. Okay, brush your teeth. Your teeth. Jadi brush itu dia sikat, your teeth itu gigi kamu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kemudian your-nya ini hilang. Bisa ganti my atau ini. Jadi brush your teeth, sikat gigi atau menyikat gigi. Take a shower. Repeat after me. Take a shower. Take a shower atau mandi. Jadi kalau misalnya kita masih take a shower nih, dia masih shower dulu, berarti sementara mandi itu dia. Okay? Eat breakfast, lunch, and dinner. Makan pagi, siang atau malam. Repeat after me. Eat breakfast.
Eat breakfast. eat Eat breakfast, breakfast. lunch, Lunch. dinner. Dinner. Oke. Ada yang biasanya dia nyenak makan pagi, kemudian nanti makan kemudian siang. Itu istilah baru lagi yang lebih nama brunch. Jadi breakfast dengan lunch gabung dan dia nak makan pagi tapi nanti makan siang. Tapi yang paling umum ini breakfast, makan pagi, lunch, dinner, makan siang dengan makan malam. And the next one is go to work. Repeat after me, go to work. Go to work. Pergi kerja atau go to school, pergi ke sekolah. Ini bisa orang ganti macam-macam. Misalnya Go to the bed. ke neraka bisa jadi. Go to play. Go to play means pergi bermain. Atau go to kemudian yang biasanya orang lakukan di akhir hari yaitu go to bed. Go to bed. Repeat after me, go to bed. Go to bed. Oke, dari Pak Ben, dari atas baca. Wake up. Wake up. Oke, Kak Deo. Brush your teeth. Oke, mantap. Pak Rizal. Take a shower. Very nice. Bu Kabit. Eat breakfast. 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 Oke. Breakfast. Cok, selanjutnya. Go to the work. Go to work. Go to work. Go to work. Go to Oke. work. Jadi yang paling susah di bahasa Inggris itu biasanya ketika orang DP pronunciation. Karena perbedaan dari bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu ketika orang kemudian mengucapkan DP kata, biasanya siapa DP tulisan begini kung DP bacaan beda. Tapi itu yang kemudian bikin orang apa DP namanya? Makna dari bahasa yang orang sampaikan itu sampai dong ke orang penerima. Itu kuping matanya. Oke, lanjut apa? Ada yang itu tuh kayak yang kedua itu. Dia pakai kata ayo, baru yang di ketiga pakai ada. Take a shower. Kata-kata itu digunakan. Siapa kalau bukan di sini tuh pakai a juga kan untuk merujuk ke satu benda atau bukan orang begitu dah. Jadi di bahasa Inggris itu kemudian ada perbedaan antara singular dengan singular dengan plural. Contoh misalnya teeth itu gigi-gigi sebenarnya. Arti yang sebenarnya kemudian gigi-gigi. Lebih dari satu. Tooth itu satu. Sehingganya nggak pakai Misalnya brush a teeth, kalau mau bilang satu kemudian brush a tooth. Tapi karena orang kemudian merujuk pada semua gigi yang orang kemudian sikat, akhirnya kemudian jadi brush the teeth. Kalau mau ganti DP your boleh, karena your ini dia kan sebenarnya cuma kata penghubung dan kalau misalnya orang bilang brush the teeth secara general itu benar juga. There is no wrong with that. Kemudian take a shower. Take a shower itu dia ketika orang mandi otomatis orang membersihkan orang pediri. Apakah orang mandi lebih dari satu kali dalam sehari bisa jadi. Tapi ketika orang bercerita kemudian what are you doing? I'm taking shower. Berarti saat itu dia orang nak mandi lebih dari satu kali, tetap cuma satu kali. Makanya kemudian pakai take a shower. Tapi dalam satu kondisi boleh juga take your shower kan? Ya, misalnya begini. Misalnya kita mau bilang tuh, you need to take a shower atau you nganapi badan ini lengket your body stink. You need to take a shower. You need to take your shower. Kamu harus harus mandi Kita sama dengan bahasa Urdu. Jadi your ini point of view-nya itu kemudian dari orang kedua. Dari orang yang kemudian bilang begitu Sedangkan take a shower itu dari pribadi. I'm gonna take a shower for I think my body stink. I need to take a shower after this. Begitu Tapi biasanya ketika kemudian jadi ada kemudian perumpamaan. Dengan ini kemudian kita berdosa yang cerita Jadi DP anak ada dua, Devi dengan Della. Yang Devi ini kemudian suka belajar dari kecil kemudian suka belajar bahasa Inggris. Kemudian selalu juara di kelas. Tapi ketika dia bercerita bahasa Inggris, dia ndak lancar. Kemudian ada Della yang dari kecil kemudian dia ndak hobi bahasa Inggris. Tapi cuma 1 bulan di Australia, balik kemari di Indonesia dia lancar bahasa Inggris Ternyata apa?
Ketika kemudian ngana tahu bahasa Inggris, kemudian ngana ndak bisa speaking, ndak bisa bicara, yang ngana perlukan itu dia bukan teori begini, tapi ngana mesti lebih banyak praktek. Nah, kalau di teori linguistik itu dia nama SLA, Second Language Acquisition. Jadi akuisisi bahasa kedua secara langsung dengan stimulus dengan orang-orang yang kemudian native speaker bahasa Inggris. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Aman? How do you spell branch? Branch. B-R-U-N-C-H. B-R-U-N-C-H. Branch itu adalah orang yang kemudian tidak sarapan pagi, kemudian dia makan nanti siang. Kalau breakfast kan pagi, lunch itu siang, dinner kan malam. Tapi brunch itu istilah baru yang merujuk pada orang-orang yang tidak makan pagi, tapi dia nanti makan nanti siang. Brunch. Brunch itu makan di atas jeda. Iya. Lihat di breakfast itu kan breakfast yang lunch. Dia makan di antara jeda jam 10 sampai jam 12. Sebelum makan siang dengan antara makan siang, iya betul. Jadi dia sudah lunch dan dia sudah breakfast. Dia gabung jadi dua di situ di antara waktu itu. Yang kemudian itu kalau biasanya kan makan tengah malam apa? Supper. Dinner lah. Oh, supper. Oh iya betul, untuk apa dia nama? Tengah malam. Untuk jam makan malam. Iya betul. Supper, ya betul gede. Itu bahasa supper. Ada lagi pertanyaan? Aman? Next. Belum ada. Okay. Okay, so for the next is weather. Repeat after me, weather. Okay? Ini bilang apa dia namanya? Cuaca. Orang tuh harus tahu cuaca. Kemudian karena yang paling umum kan ketika orang kesana kamar itu panas, hujan. Tapi kalau di luar negeri kan ada banyak macam tuh. Yang pertama, it's sunny. Repeat after me, it's sunny. Nah, it's sunny. Sunny artinya cuacanya cerah. It's raining. Raining artinya hujan. Kemudian it's hot. Hot berarti DP panas itu di atas rata-rata. Kemudian it's cold. Repeat after me, cold. Cold itu dingin. Kemudian it's windy. Windy atau berangin. Kemudian it's snowing. Repeat after me, snowing. Pak Ben, coba baca dari atas. It's sunny. Okay, sunny. Okay, very good. Kak Dew? Yang kedua. It's Raining. Okay, Pak Rizal? It's hot. So British sih dia. Kayaknya Pak Rizal yang lebih tahu dari kita juga loh. Kalau antara panas dengan dingin, biasanya sih apa dia bahasa Indonesia? Lembab Kang, mungkin Kang. Lembab atau apa? Kalau lau panas dengan ini biasanya dengan dingin. Lau. Kalau lau iya, kalau lau itu untuk air kayaknya. Biasanya sih kalau orang bilang kalau misalnya nyanak tahu panas, itu biasanya shady. Kayak apa DP namanya? DP cuaca itu dia somu-somu. Itu shady biasanya. Shady, DP tulisan SHADY. Shady. Tapi ini yang paling general sih. Pak Sek, coba. Yang setelah hot di bawah. Cold. Repeat after me, cold. Okay, buka it. Windy. Okay, Kadon. Yang mana? Di bawah sekali. It's snowing. Okay, so that is weather. Okay, repeat after me, weather. Okay, 1, 2, 3, your eyes on me. 3, 2, 1. 1, 2, 3, your eyes on me. 3, 2, 1. Okay, lanjut. Nah, ini angka or number. Usually number is very likely or mostly we use every day. Jadi yang paling gampang itu sebenarnya 1 sampai 10 karena biasanya tuh langsung belajar akan lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh pasti sudah belajar di sekolah. Tapi ketika naik dari itu, coba misalnya teteh Acok 11 apa bahasa Inggris?
Belum tahu kita. Biasanya di bola winning 11. 11. Jadi 11. Kak Dona 12 apa? Mau ingat kalau mau lihat kalau masih ingat ini. 12. Oke, very good. Kemudian Pak Ben 13. 30. Oh, very good. Kak Deo 14. Oke, 14. Right. Kalau 15, Pak Rizal? 15. Nah, kenapa kamu bukan 15? Kenapa kamu 15? Ada yang tahu? Kan dia kalau 5 kan 5. Kenapa kalau 15? 15 bukan 15. Cookies. Ah, mantap ini kalau ini. Awan. Ini bahasa Inggris cemu-cemu. Siapa kok siapa nak semua? Hah? Siapa nak semua nak? Bagaimana Pak Sik? Enggak pada sama lain. Ini sih cuma yang suka sih Pak Sik tadi ini pun. Nak kasih orang tahu kan tu? Dengan ini kedua dengan ini. Jadi kalau misalnya lancar ya sampai lancar lah semua. I detail but like you know. When? Misalnya 20. Wow. Soalnya biasanya ada yang rapat, ada yang TL, ada yang ini tuh. Jadi itu dah. Bagus. Oke. Nah, Oke, 15. Jadi oke, carry on. Kenapa dong dia 5 itu 5, kemudian 15 itu 15? Dia karena hurufnya itu disambung. Dengan DP pelafalan beda. Kalau misalnya 15 itu dia pakai F, bukan kemudian pakai V. Jadi ada perbedaan mendasar antara F, V dengan F dalam bahasa Inggris. Sehingga biasanya orang yang kemudian belajar bahasa Inggris kebingungannya di huruf itu dia membedakan dan DP ini dengan kata yang sambung dengan di ini. Oke, 15, kemudian 16, 16, 17, 18, 19, 20. Kan kalau 20 kan 20. Kalau mau bilang misalnya 30 Pak Ben, berarti apa? Kalau 13 apa? 13. Kalau 30 berarti 20 kan 30, bukan 20. 30. Yang paling setengah mati mau ucapkan itu 30. 30. Karena dia kayak bagaimana ya? Mulut itu tempel, lidah keluar. 30. Kalau 40 berarti? 40. Oh, 14. 14 14. 40. Kalau 50? 50. Remember, not 50 but 50. Okay? 60, 70. Apa tadi? Apa? 60, 70, 80. 90 and 100. 100. 100 itu dia kan ini sebenarnya salah sih. Di sini harusnya pakai 100. Jadi 100 atau 100 juga boleh. Baru 1000, 1000. Oke, Kak Don, 80 berarti apa? 80. 80. Oke. Kak Dewi, 19. 19. Apa? 19. Oke, very good. Ada pertanyaan? Aman? Oke, next. Lanjut. Yang 1000 itu. 1000. Oke. Kan kayak 1000 25. Dia harusnya pakai N atau? Untuk N itu biasanya di dokumen atau sesuatu hal yang formal atau resmi. But if you want to say like you know, misalnya 100 berapa? 20, 120 atau 120 boleh, enggak masalah. Tapi biasanya untuk yang formal dia pakai N, 125 misalnya, atau misalnya 100 and berapa? 55. Kalau misalnya 1000 misalnya 100, 1000 and 100.
1,100. Biasanya orang bikin itu. Misalnya contoh tahun, misalnya pilih tahun Pak Ben di tahun 90-an misalnya. Tahun berapapun itu. 1980. Biasanya kan kalau orang bilang 1980 berarti 1,900 berapa tadi? 80. 80. Tapi biasanya orang luar dong coba bilang 1980. Orang so nak pakai itu apa itu dia 1980. 1980 begitu. Jadi ada kemudian yang kemudian hal-hal formal, ada kemudian yang hal-hal yang ya biasa orang so adaptasi dah untuk kemudahan pat orang sendiri begitu. Ada lagi? Aman? Next. Lanjut. Okay, for the next is the phrase atau frasa untuk membantu dan meminta bantuan. Repeat after me. Can you help me? Can you help me? Can you help me? Help me. Artinya bisa tolong bantu saya. Kemudian yang kedua, I don't understand. I don't understand. I don't understand. I don't understand. Repeat after me. I don't understand. Saya tidak mengerti. Can you repeat please? Can you repeat please? Berarti kalau misalnya kita penjelasan tidak jelas, boleh bilang can you repeat please? Repeat after me. Can you repeat? Can you repeat? Can you repeat? Please. Okay. Pakai could atau can? Kalau can itu biasanya untuk present, untuk yang sekarang. Kalau could you explain berarti kita sudah jelaskan, kong minta ulang babale jelaskan yang sebelumnya, misalnya slide sebelumnya. Seperti itu. Kalau can itu untuk yang sekarang. Berarti kok lebih cenderung ke memohon lagi. Iya, memohon untuk menjelaskan yang di slide sebelumnya tadi kita belum paham kayaknya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Okay. How do you say this? How do you say this? In English. In English. Repeat after me. How do you say this? Say this. In English. In English. Bagaimana cara mengatakan ini dalam bahasa Inggris? Misalnya kalau orang di luar negeri atau misalnya orang di ini how do you say this in English? Biasanya kan ke native speaker tuh, ke orang luar. How do you say this in English? Karena ada kosakata itu nih yang orang nak baca dan DP kata itu DP huruf. Kemudian I need help. Repeat after me. I need help. I need help. I need help. Okay. Kemudian excuse me. Nah, ini paling susah dan paling gampang. Ada orang yang cadel S, biasanya yang ini dong, cadel S biasanya susah buat cuma tidak. Tapi ada yang apa dia nama? Biasa-biasa bahkan setengah mati mau cuma tidak. Excuse me. Where is the bathroom? Where is the bathroom? Di mana kamar mandinya? Permisi, di mana kamar mandi? Apa? Yang betul bathroom atau bathroom? DP kalau bathroom itu biasanya untuk British atau Australian English. Kalau ini biasa, kalau American itu bathroom. Jadi nggak ada American atau English? American English. Kalau bathroom, karena dia bath and bed itu bisa jadikan tabuk campur tuh. Yang kayak orang bilang kamar tidur, pastinya kamar mandi yang orang tanya. Tapi kalau American dia tuh pakai E, karena ini kan E itu bahasa Inggrisnya kan A kan E, bathroom. Cuman dia kasih pembedanya di mana? Ada di TH ini. Dia orang kasih tabel di huruf H. Where's the bathroom? The bathroom. Atau kalau misalnya pakai British lebih bagus lagi, no? Bathroom. Where is the bathroom? Bathroom. Jadi dia antara A dengan E. Bathroom. Nah, nanti itu kalau di teori linguistik ada dia nama fonologi. Fonologi itu tentang bunyi bahasa. Ada lagi pertanyaan? Awan? Okay, 1, 2, 3, your eyes on me. 3, 2, 1, my eyes on you. Okay, next. Oke, latihan interaktif. Sekarang orang percakapan sederhana dengan teman. Dari nama dengan hello, my name is. What is your name? Hello, I am. Misalnya Aco, I'm from misalnya Indonesia. Sekarang misalnya Pak Ben tanya Pak Kak Dewi. Coba misalnya.
Yang pertama. Ayo, dari yang pertama. Hello. Hello. My name is Baskoro. What is your name? Bukan dia. Okay. Hello. Hi, I am Nadia. I'm from Nigeria. Nigeria. Pak apa Rizal dengan Kak Dona. Oh, berarti Kak Rizal apa kita? Hello. My name is Rocky. What is your name? My name is Eko. What is your name? Hello, I'm Nana. I'm from Indonesia. Okay, very good. Sekarang Aco dengan Bu Kabit. Aco Jo. Hello, my name is Arianto. What is your name? Hello. Hello, I'm Jihun. I'm Ya betul. Oke. Kemudian ada apa sih? Enggak, kita suka nanti kalau ada materi yang tentang penggunaan in, on. Oh, minggu depan Jo. Minggu depan Jo. Oke, so kesimpulan. Yang pertama itu dia berlatih setiap hari dengan menggunakan frasa-frasa yang sudah dipelajari. Kunci dari bahasa biasanya itu adalah ketika orang pakai. Ketika orang tidak pakai, biasanya cepat lupa dang DP ini, DP pengucapan, DP fungsi itu bagaimana dang. Kemudian yang masuk banget sih sama bahasa Inggris boleh sih bikin 1 hari English day begitu. Kan boleh bro. Jadi pakai bahasa Inggris dalam 1 hari dah. Ya kan masih orang saling berkoreksi kalau ada. Iya, kalau ada yang salah. Enggak apa-apa no begitu. Karena yang kalau enggak biasa berarti kan itu no kali itu. Dengan kembali lagi tadi yang sebelum pertemuan sebelumnya dan purpose, DP tujuan. Orang belajar bahasa Inggris ini for apa? Apa kalau dengan Bu Kabit kan mau cari misalnya LPDP lah atau ini apa gitu dan atau misalnya Pak Ben ya yang penting tahu misalnya atau misalnya Aco misalnya atau flexing akan Pak itu ada gitu toh. Kemudian yang kedua, cobalah berbicara dengan teman-teman dalam bahasa Inggris. So, for example, if I use English now, you probably need to grasp what does Upik says, right? But if you are like get a stimulus from me as a teacher, you can probably understand what I'm saying right now. But for now, I will mix between bahasa Indonesia and English for the easiest way to deliver the materials. Okay? Itu artinya orang coba praktek dan belajar bahasa Inggris. Walaupun kemudian misalnya tadi ada kata-kata yang orang nak mengerti, yang paling utama itu yang penting orang terka-terka dulu. Oh, apa dia maksud ini dia. Ketika kemudian orang paham, kan biasanya kan orang luar negeri atau orang baca cerita orang luar, kalau orang tahu bahasa Inggris, kalau cuma bilang Mister, eat. Itu kan DP orang luar negeri kan sebenarnya so tahu, so paham. Orang mau bilang itu sebenarnya mari makan dang, mau invite untuk mau makan dang. Tapi karena keterbatasan bahasa, selama kemudian orang praktek pasti bakalan bisa dang, perlahan-lahan. Iya, ada tergantung di situ. Kemudian yang terakhir lanjutkan belajar kosakata dan frasa baru untuk memperkaya percakapan. Biasanya ketika orang so banyak kosakata tapi tidak bisa baca cerita, biasanya Upiki kita tahu nih dia, maksudnya DP kata ini kita tahu, DP maksudnya kita tahu, tapi pas kita baca cerita tadi tahu mau susun DP kalimat dong. Nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah karena udah ada spidol Kang. Jadi di bahasa Inggris itu ada 2 kemudian. Di bahasa Inggris itu dia kemudian ada 2. Ada 2, yang pertama itu dia fluency, yang kedua itu accuracy. Jadi akurasi dan kelancaran. Ada orang yang belajar kemudian dia kejar DP kelancaran dulu. Masa bodoh DP kata-kata tak ancur, DP grammar besae, yang penting dia lancar baca cerita dulu. Broken English. Tapi ada orang yang belajar dulu DP grammar, DP tata bahasa. DP kosakata DP ini
tapi dia tidak lancar bercerita. Terus bagaimana dang? Apakah orang mau kejar fluensi atau akurasi? Kelancaran atau apa dia nama? Akurasi dang. Nah, ternyata di ujung-ujungnya orang akan baku dapat di tengah. Antara akurasi dan kelancaran itu dia akan ada di tengah. Orang paham dengan DP grammar, DP tata bahasa, dengan orang lancar bercerita. Kurang-kurang terserah mau pilih di mana. Orang mau lancar dulu atau orang pe grammar tata bahasa itu bagus dulu dong, baru bercerita seperti itu. And that's it for today, I guess. Ini slide terakhir, so thank you so. Oke. Besok. Ya, enggak, minggu depan kayaknya masih. Kalau tiap hari Setiawati lagi. Mereka kan banyak konten. Boleh sih, ya. Supaya mau bilang ke teman-teman lain kalau suka ikut. Oh, boleh no maksudnya ini. Besok WFA. WFA itu no. Biasanya paling bagus itu Senin Pak Sey, karena semua kan kumpul tuh di hari Senin tuh. Seperti itu. Kita bilang Pak Kadis dulu sini. Oh, jangan. Jangan. Gimana sampai mau bantang? Ada balai. Nggak mau jadi 1 minggu 1 kali, mau lupa ulang. Aman tidak. Karena kan kita lagi butuh waktu bikin slide-slide begini kan enggak lagi ini tuh. Okay, that's all for today. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Bye bye.